Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali kepada siswa-siswi yang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, terutama pada submateri persamaan linear dua variabel dan model matematika pada sebuah pernyataan atau sebuah literasi. Nah, hari ini kita akan membahas itu dalam beberapa soal. Kemudian nanti di akhir kita akan ada soal latihan atau ulangannya yang berbentuk soal soal isian, yang mana soal isian itu ada 2 soal isian yang akan kita bahas. Nah, untuk kawan-kawan semua silahkan dipersiapkan alat-alat dan bahannya, silahkan ditulis, kemudian diamati daripada video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran yang dibuat hari ini akan lebih bermanfaat, dan mudah-mudahan apabila ada kesalahan dalam nanti pengucapan atau lain sebagainya, mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Nah, kita langsung saja melakukan pembelajaran. Di sini hari ini kita akan membahas tentang contoh dan pembahasan soal model matematika dan sistem persamaan linear dua variabel yang dibuat untuk mata pelajaran matematika kelas 11 IPA IPS atau IAI semester 1. Langsung saja. Ini soal yang pertama. Ini ada dalam sebuah gerbong kereta api eksekutif terdapat 30 tempat duduk. Di gerbong tersebut terdapat 2 jenis tempat duduk, yaitu tempat duduk A dan tempat duduk B. Harga tempat duduk A adalah 350.000 dan harga tempat duduk B adalah 400.000. Hasil penjualan tiket sebesar 10 juta. Jika banyaknya penumpang yang tempat duduk A adalah X dan tempat duduk B adalah Y, tentukanlah model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut. Nah, untuk soal yang pertama yang akan kita pelajari ini adalah soal tentang model matematika. Model matematika itu adalah kita akan menyederhanakan sebuah cerita atau wacana yang panjang, kemudian kita akan rubah menjadi sebuah model yang lebih sederhana, dalam artian supaya lebih difahami dan lebih dimudahkan untuk untuk dikonsumsi publik, sehingga dia tidak susah untuk dibaca. Nah, bagaimana cara membuat modelnya? Cara membuat model itu sebenarnya ada langkahnya. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu mana klausa-klausa penting daripada materi tersebut. Untuk itu kita lakukan pembahasannya. Nah, di sini sudah jelas. Pada kalimat dalam sebuah gerbong kereta eksekutif terdapat 30 tempat duduk. Jadi, kereta tersebut hanya mampu menampung 30 tempat duduk, tidak lebih dari 30 duduk. Jadi, tempat duduk A harganya 350.000 dan harga tempat duduk B ini harganya adalah 400.000. Hasil penjualan tiket adalah 10 juta. Model matematikanya bagaimana? Ini sudah jelas yang pertama. Ketika penumpang tempat duduk A adalah X dan tempat duduk B adalah Y, maka X ditambah model matematikanya ketika X ditambah dengan Y adalah 30 tempat duduk. Ini adalah pernyataan yang pertama, atau kita buat jadi model yang pertama. Dari mana? Daripada percakapan yang tadi. Yang mana? Yang ini. Jika banyak penumpang tempat duduk adalah X dan tempat duduk B adalah Y, maka X tambah Y. Tadi disebutkan di atas. Tidak lebih dari 30 tempat duduk. Sehingga X tambah Y ada 30. Ini untuk model pertama, model matematika yang pertama. Sedangkan untuk yang model matematika pernyataan yang kedua adalah tadi kita jelas bahwa harga tempat duduk A itu 350.000 dan tempat duduk B adalah 400.000. Jadi dengan hasil pembelian tiket penjualan adalah 10 juta. Jadi udah ketahuan bahwa tempat duduk A itu lebih murah daripada tempat duduk B. Hasil penjualan tiketnya adalah 10 juta. Kalau kita asumsikan tadi, ketika tempat duduk A adalah X,
Maka 350.000 X ditambah 400.000 Y adalah 10 juta. Bagaimana kita sederhanakan? Membuat model matematika itu adalah menyederhanakan suatu pernyataan. Jadi ketika 350.000, 400.000, 10 juta, ada tidak yang bisa kita sederhanakan sehingga sesederhana mungkin daripada pernyataan tersebut. Nah, maka di sini kita perkecil, kita sederhanakan dengan 50.000. 350.000 kita bagi 50.000 hasilnya adalah 7x. 400.000 Y kita bagi 50.000 hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 8Y. 10 juta dibagi 50.000 hasilnya adalah 200. Ya, sehingga 7x ditambah 8Y hasilnya adalah 7x tambah 8Y sama dengan 200. Jadi kita dapat memahami dari sana bahwa membuat model matematika berarti menyederhanakan suatu pernyataan menjadi lebih sederhana dibandingkan pernyataan aslinya. Kalau model matematikanya panjang, berarti itu bukan model matematika. Itu mah adalah Itu mah adalah cerita. Nah, karena hari ini model matematika, berarti kita harus membuat dari pernyataan itu menjadi lebih sederhana sesingkat mungkin. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, teman-teman sekalian, dalam membuat model matematika itu ada beberapa cara atau triknya. Yang pertama adalah kita harus memahami alur daripada cerita tersebut, alur dari wacana tersebut. Mana poin-poin yang kita ketahui. Sehingga kita dapat menyimpulkan daripada poin tersebut. Contoh kecil tadi pada sini ada catatan apa? Contohnya, kereta tersebut hanya mampu menampung 30 tempat duduk. Harga tempat duduk A adalah 350.000. Harga tempat duduk B adalah 400.000. Jumlah tiketnya 10 juta. Nah, itu adalah inti-inti yang harus kita sederhanakan dalam membuat model matematika. Mudah-mudahan dapat dipahami, ditulis nanti ya, ditulis kemudian dipahami. Nah, kita ke soal kedua dari persamaan linear ini. Pada sebuah toko buah, Randi membeli 3 kg mangga dan 2 kg jeruk dengan harga 116.000. Di toko yang sama, Yoga membeli 4 kg mangga dan 5 kg jeruk dengan harga 199.000. Ibnu akan membeli 1 kg jeruk dan 2 kg mangga. Jika Ibnu membayar dengan selembar uang 100.000, uang yang dikembalikannya berapa? Ini jelas persamaan linear. Dalam menjawab persamaan linear, yang harus kita pastikan adalah kita harus membuat persamaan satu, kita harus membuat persamaan kedua, setelah itu kita eliminasikan dan kita substitusikan sehingga kita akan mengetahui berapa hasil daripada harga satu jeruk dan satu mangga. Untuk lebih mempercepat kita ke poin pembahasan. Di sini untuk pembahasannya. Nah, pembahasannya adalah misalkan harga 1 kg mangga adalah X dan harga 1 kg jeruk adalah Y. Nah, kita buat dulu jadi model matematika. Karena 3 kg mangga berarti 3X ditambah 2 kg jeruk 2Y sama dengan 19.000. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah 4 kg mangga dan 5 kg jeruk harganya 199.000. Ini persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasikan. Sebelum kita eliminasikan, kita pastikan terlebih dahulu apakah ada ini yang bisa dikurangi langsung hasilnya 0. Kalau tidak ada, baru kita eliminasikan dengan cara membuang salah satu X atau Y, membuang salah satu variabel. Misal hari ini kita akan menghilangkan variabel dari Y. 2, 5. Berarti kita akan membuang variabel dari X 3 dan 4. Maka langkahnya adalah kita kalikan berapa kali berapa yang hasilnya kita kalikan, 3 kali berapa hasilnya sekian, 4 kali berapa hasilnya sekian. Kalau kita kurangi jumlahnya hasilnya 0. Maka
3X dikali 4 hasilnya 12X. 2Y dikali 4 hasilnya 8Y. 116 dikali 4 464.000. 4X dikali 3 hasilnya 12. Nah, ini kan 12 dan 12 sama nih. 3 dikali 5, 15. 3 ke 9, 597. Yang akan kita cari itu di sini nih. Yang menguranginya itu. Ini kan 12 per 12 nya 0. Selesai. Sekarang 8 dikurangi 15Y. Bayar 8. Plus dikali min. Berarti 8 dikurangi 15. Min 7Y. 464 dikurangi 597.000. Hasilnya min 133. Y-nya karena ini di sebelah sini juga min, di sebelah sini min, maka caranya mudah. Ketika min dengan min dibagi hasilnya hilang. Maka 133.000 dibagi 7 hasilnya 19.000. Kenapa tidak min? Karena minnya dicoret dua-duanya hilang. Maka ketahuan harga 1 kg jeruk adalah 19.000. Sekarang kita substitusikan ke persamaan. Persamaan mana? Persamaan yang pertama. 3X tambah 2Y sama dengan 116.000. 3X ditambah 2. Y-nya kan 19.000 nih. 3 dikali 2 dikali 19.000 hasilnya 38.000. 19.000. 3X karena ini dia posisi sebelah di ruas sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan supaya sama. Bisa 19.000 dikurangi 38. Kenapa jadi min? Karena plus. Plus pindah ruas jadi min. 119.000 min 38.000. Hasilnya adalah 78.000. Sehingga X adalah 78.000 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 26.000. Sehingga 1 kg mangga itu 26.000. 1 kg jeruk adalah 19.000. Mudah-mudahan dapat dipahami sampai sini. Nah, langkah selanjutnya adalah sekarang ke pertanyaan, jika Ibnu membayar dengan 100.000, uang yang dikembalikan berapa? Ibnu pingin 1 kg jeruk sama 2 kg mangga nih. Ibnu pengen 2 kg mangga dan 1 kg jeruk. Maka kita kalikan 2 dikali harga mangga berapa? 1 dikali harga jeruk berapa? 2 kali 2, 6.000, 58.000. 1 dikali 19.000, 19.000. Sama dengan 71.000. Jadi, karena Ibnu membayar 1.000 dikurangi dengan 71.000, maka uang kembalian untuk Ibnu adalah 29.000. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk pembahasannya. Kesimpulannya adalah untuk seperti ini, soal linear pertama kita buat dulu menjadi 2 persamaan. Selanjutnya apabila salah satu variabel bisa dikurangi hasilnya 0, maksudnya nilai variabel itu dikurangi hasilnya 0, maka langsung kurangi saja. Tidak perlu dieliminasikan. Tetapi kalau tidak bisa harus dieliminasikan. Setelah dieliminasikan nanti disubstitusikan, baru nanti ketemu dengan hasilnya. Itu untuk persamaan linear variabel. Nah, demikian untuk pembahasan model matematika dan persamaan linear dua variabel. Ini ada soal ulangan untuk bab sistem ini. Yang pertama, ada yang kedua. Sini ada satu itu model matematika. Jadi yang nomor 1 ini Anda buatkan jadi model. Yang nomor 2, yang ditanya berapa harga buku tulis dan harga buku pensilnya. Itu saja pertemuannya. Terima kasih. Silakan komentar untuk absensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.